Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Baik, Kak. Baik. Oke, hari ini bertemu lagi dengan kakak Azzaida Rizqullah. Untuk hari ini kita akan melanjutkan terkait pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan terkait kolonialisme dan imperialisme. Nah, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan, yaitu terkait tentang kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Mungkin sebelum kakak mulai, ayo teman-teman kita awali kegiatan belajar kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kakak masuk terkait tentang kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, kakak mau tanya dulu. Bangsa Barat ke Nusantara, berarti kan otomatis bangsa-bangsa dari Barat atau Eropa itu datang ke Nusantara. Ada yang tahu bangsa apa saja yang datang ke Nusantara? Amerika Atau ke Indonesia? bukan ya? Amerika bukan. Jepang. Jepang masuk ke Indonesia tapi dia bukan bangsa Barat. Nah, jadi kedatangan bangsa Barat itu yang benar-benar pertama kali datang ke Indonesia nih atau ke Nusantara. Oh ya. Ayo. Belum tahu Kak. Kakak kasih dulu deh. Kasih tuh benderanya merah putih biru. Oh, Belanda. Betul, Belanda. Lalu yang kedua, negaranya Ratu Elizabeth. Inggris. Betul, Inggris. Lalu yang ketiga, ada yang tahu apa? Nih, kakak kasih tahu punya lagi. Negaranya Ronaldo itu apa? Nggak ngerti bola, Kak. Coba dapat apa? Ya betul, Portugal. Lalu yang keempat terakhir itu kakak kasih tahu langsung yaitu Spanyol. Nah, tadi Putri sama Dava sudah menjawab, kasih poin masing-masing satu. Oh iya, maaf. Oke. Nah, jadi ini kedatangan bangsa Barat ke Nusantara itu ada Belanda, ada Inggris, ada Portugal dan juga ada Spanyol. Nah, materi yang kita bahas terkait kedatangan bangsa Barat itu kita bagi menjadi beberapa subbahasan. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait pertama jalur sutra. Yang kedua faktor-faktor kedatangan dan yang ketiga pelayaran bangsa Barat. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kita belajar mengenai sejarah, sejarah itu identik dengan suatu peristiwa. Nah, suatu peristiwanya itu harus kronologis, harus berurutan. Kan nggak mungkin, semisal kita mau menjelaskan sesuatu peristiwa, tiba-tiba langsung ke opsi B. Nah, pastikan orang yang mendengar nggak tahu nih, kenapa tiba-tiba menjadi seperti itu. Makanya sejarah itu menjelaskan suatu peristiwanya harus kronologis, harus dengan sesuai urutannya supaya pendengar yang mendengarkan peristiwa tersebut itu tidak bingung. Gitu. Nah, pertama itu mengenai jalur sutra. Mengenai jalur sutra, apa sih yang terbesit di pikiran anak-anak semua atau teman-teman semua terkait jalur sutra? Sutra itu apa? Lembut, Kak. Iya, lembut. Itu berarti identik dengan apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, jalur sutra itu merupakan jalur perdagangan Barat ke timur. Nah, baratnya ke timur yaitu menjual apa? Menjual ini. Oh, kain sutra. Nah, ini menjual kain sutra. Jadi gini, bangsa Barat dia ke Nusantara, ya kan? Itu awal cuma satu, dia mau berdagang atau membeli sesuatu.
ke Nusantara. Nah, dari barat ke timur. Nah, dulu jalur yang pertama kali untuk berdagang dari barat ke timur, dari Eropa ke wilayah Asia, itu dinamakan ini jalur sutra. Dia untuk membeli apa? Jadi kebutuhan pada saat itu yang sangat dibutuhkan oleh bangsa barat itu sutra, kain sutra. Karena kain sutra itu sangat dibutuhkan untuk orang-orang Eropa, karena orang-orang Eropa pada saat itu kalau memakai bahan dari sutra itu merupakan suatu kewajiban, karena dia bangsa-bangsa yang maju ibaratnya gitu. Nah, awalnya seperti itu. Lalu kelamaan, ya, komoditas atau perdagangan yang pengen dibeli sama orang barat ke Asia itu lama-lama ada kebutuhan lain. Jadi sutra itu pertama, lalu muncul lagi sutra itu pertama, lalu muncul lagi barang yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa barat. Ada yang tahu apa, teman-teman? Makanan ya Kak? Terkait makanan. Oke. Tadi betul. Terkait makanan itu apa? Kalau misalnya ibu-ibu nih mau masak, pasti kan butuh apa untuk biar makanan itu sedap? Bumbu. Bumbu. Rempah-rempah. Betul. Kak Putri, itu rempah-rempah. Nah, jadi terkait ini. Jadi pada awalnya jalur perdagangan barat ke timur itu membutuhkan sutra awalnya. Lalu bangsa barat dia sangat butuh lagi nih di wilayahnya. Wah, butuh rempah-rempah nih. Karena apa? Rempah-rempah sangat dibutuhkan di wilayah barat atau Eropa, karena rempah-rempah itu sebagai penyedap untuk makanannya. Selain itu juga untuk apa? Untuk wewangian dan juga untuk obat-obatan. Nah, sebelum kakak lanjut, kakak mau tanya dulu, kenapa kok rempah-rempah sangat dibutuhkan bagi bangsa barat? Apakah di sana nggak ada atau bagaimana? Ada yang tahu? Kenapa dia harus susah nih datang nih ke wilayah Nusantara untuk rempah-rempah? Nah, ya kan 4 musim ya susah. Iya, betul sekali, Kak Putri. Oke, nah karena rempah-rempah sangat dibutuhkan. Nah, tapi di wilayah Eropa rempah-rempah itu nggak tumbuh. Karena apa? Rempah-rempah itu hanya tumbuh di wilayah yang tropis, 2 musim. Nah, 2 musim hanya di siapa? Hanya di wilayah Asia Tenggara khususnya. Sedangkan di wilayah Eropa itu 4 musim, makanya rempah-rempah tidak butuh. Udah apa seperti itu di wilayah Eropa itu sangat dingin. Otomatis kan dia mau menghangatkan. Pasti kan butuh rempah-rempahan. Nah, itu awalnya. Oke? Jadi awal kedatangan bangsa barat ke Nusantara itu melewati jalur sutra untuk berdagang. Lalu kapan nih jalur perdagangan barat ke timur lewat jalur sutra itu pada kapan? Nah, itu dilakukan pada abad kedua sebelum Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Ini. Jadi jalur sutra merupakan jalur perdagangan barat dari barat ke timur, yang mana ini merupakan titik awal perdagangan dari barat ke timur pada tahun 2 sebelum Masehi sampai 15 Masehi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Dia bangsa barat ke timur itu melewati jalur sutra. Nah, tapi ibaratnya seperti ini, dari barat ke timur itu nggak selalu orang-orang barat langsung bener-bener ke timur nih. Misalnya dia dari Itali, dia langsung ke timur, langsung ke Indonesia, enggak. Yaitu ibaratnya ada yang ke timur langsung, ada juga sebagian besar itu kalau anak sekarang nyebutnya COD, ketemuan di tengah-tengah. Nah, jalur sutra itu ketemuannya di mana? Di sini teman-teman, di wilayah ini, Konstantinopel. Nah, ini tempat untuk jalur pertemuannya di Konstantinopel ketemunya. Nah, itu merupakan titik penghubungnya supaya bangsa-bangsa barat itu nggak terlalu jauh ke timur, tapi lewat pertengahannya itu untuk titik temunya antara bangsa barat dan timur, maupun sebaliknya antara timur dan barat. Nah,
Pasti kan teman-teman mengira nih, Kak, pasti kan kalau orang berdagang nih dari barat ke timur pasti kan ada kan ya pelopornya siapa orang-orang yang terkenalnya. Nah, Jalur Sutra dulu terkenal itu karena ada satu orang. Jalur Sutra dia terkenal. Nah, dia yang mempelopori adanya Jalur Sutra. Namanya Marco Polo. Ini. Oh iya. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Marco Polo itu merupakan pedagang dari barat yang mempelopori adanya perjalanan Jalur Sutra. Oke, lanjut. Marco Polo itu mempelopori adanya perjalanan Jalur Sutra pada kapan? 2 sebelum Masehi sampai 15 Masehi. Oke, sudah. Nah, namun ada namunnya. Kan orang-orang barat itu ke timur biasanya berdagangnya di Konstantinopel. Namun pada sekitar abad ini 15 Masehi, tepatnya pada tahun 1453 ini Konstantinopel itu runtuh. Runtuhnya di tangan Islam. Masya Allah. Nah, dia ini runtuh akhirnya Konstantinopel. Lalu apa dampaknya terhadap perdagangan pada saat itu? Nah, dampaknya itu Jalur Sutra karena runtuh pada tahun 1453 oleh siapa? Oleh bangsa Muslim. Oleh bangsa Muslim. Ada yang tahu siapa yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453? Siapa tahu kan? Ada yang tahu? Nah, 1453 itu runtuh oleh yang namanya Al-Fatih. Al-Fatih ini menaklukkan Konstantinopel pada saat itu yang merupakan titik bertemunya para pedagang barat dan timur. Nah, lalu apa sih dampaknya? Kenapa Konstantinopel runtuh? Apakah ada dampak yang signifikan terhadap pedagang pada saat itu? Ada. Akhirnya Konstantinopel ini itu diblokade sama Al-Fatih jalurnya. Jadi orang-orang barat nggak boleh ke timur. Otomatis kan apa yang dibutuhkan oleh bangsa barat akhirnya tersendat kan. Padahal dia sangat butuh nih sudah sama rempah, tapi diblokade jalurnya sama Al-Fatih. Nah, akhirnya disitulah muncul untuk apa? Untuk bangsa-bangsa barat ke Nusantara langsung. Melewati apa? Melewati jalur laut. Jadi pada saat Jalur Sutra ini itu hanya jalur darat. Itu hanya jalur darat. Kenapa tidak memakai jalur laut? Ada jalur laut, tapi bangsa barat pada saat itu dia masih mempunyai pandangan bahwasanya bumi itu datar. Karena kalau bumi itu datar, dia melewati laut, otomatis kan ada namanya ujung dunia. Takutnya dia lewat laut malah jatuh ke jurang laut. Itu makanya lewat jalur darat. Nah, alhasil bangsa-bangsa barat lain ini dia pengen nih ke wilayah Nusantara, mau ngambil rempah-rempah, tapi karena jalur sutranya sudah diblokade, akhirnya dia bingung nih harus bagaimana caranya. Alhasil keempat bangsa ini, Belanda, Inggris, Portugal atau Portugis dan Spanyol, itu dia melewati jalur laut. Dia akhirnya melewati jalur laut, dia tuh nekat. Itu. Nah, kita masuk ke faktor-faktor kedatangan bangsa barat.
faktor-faktor kedatangan bangsa Barat. Nah, jadi gini teman-teman, kan setelah Konstantinopel jatuh, terus diblokade, akhirnya muncullah kedatangan bangsa-bangsa Barat lainnya untuk supaya ke wilayahnya rempah-rempah penghasilnya Nusantara langsung. Nah, lalu apa faktor-faktor kedatangan bangsa Barat ke wilayah Nusantara? Pertama itu perjalanan Marco Polo. Ada yang tahu nggak kenapa? Apa alasannya perjalanan Marco Polo kok itu menjadi faktor-faktor kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia atau ke Nusantara? Maksudnya apa? Ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa bisa memotivasi orang-orang Barat? Yang tahu? Belum tahu. Yang tahu. Nah, jadi perjalanan Marco Polo itu merupakan faktor-faktor kedatangan bangsa Barat karena bangsa-bangsa Barat lainnya nih, Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol, dia apa? Termotivasi. Jadi perjalanan Marco Polo itu memotivasi bangsa Barat. Karena apa? Bangsa-bangsa Barat melihat nih bahwasanya Marco Polo aja yang dari barat ke timur dia lewat jalur darat bisa. Masa kita nggak bisa sih? Itu. Jadi ada orang yang melakukan pertama kali, jadi sebagai motivatornya ini pertama. Lalu apa yang kedua? Nah, yang keduanya itu namanya semangat reconquista. Ini ada yang tahu artinya apa semangat reconquista? Ada yang tahu? Nah, reconquista itu diambil dari kata Spanyol, yang mana reconquista itu berarti penaklukan kembali. Jadi reconquista ini sama dengan penaklukan kembali. Nah, lalu apa kaitannya semangat reconquista ini kok menjadi faktor kedatangan bangsa Barat? Jadi seperti ini, kita flashback ke bagian sini, ke tahun ini. Jadi seperti ini. Dulu pada tahun 5 Masehi sampai 15 Masehi atau abad ke-5 sampai ke abad 15, itu wilayah Spanyol dan Portugis itu yang dulu dinamakannya Semenanjung Iberia itu dikuasai sama bangsa Muslim. Jadi itu awalnya itu kekuasaannya Spanyol dan Portugis. Tapi pada abad ke-5 sampai 15 itu bangsa Muslim itu masuk ke wilayah Spanyol dan Portugis. Akhirnya dikuasain itu namanya Semenanjung Iberia. Nah, otomatis kan kesel dong orang-orang Spanyol dan Portugis. Akhirnya dia mau merebut kembali daerahnya. Akhirnya berhasil. Jadi pada awalnya itu Semenanjung Iberia punyanya Portugis dan Spanyol, tapi bangsa Muslim datang lalu menguasainya, lalu dikuasai balik sama si Spanyol dan Portugis karena itu wilayahnya. Nah, dari situlah muncul nih semangat reconquista. Jadi gini analoginya, wilayah saya yang direbut aja saya bisa merebut kembali. Nah, otomatis saya bisa dong merebut wilayah-wilayah lain dong. Nah, ini semangat reconquista atau penaklukan kembali. Nah, lalu yang ketiga apa? Nah, yang ketiga ini namanya
penemuan bumi bulat dan kompas. Nah, jadi gini, kan tadi seperti kakak bilang kan, kenapa yang pertama kali di jalur sutra itu kebanyakan pada lewat jalur darat, karena dia mengira bahwasanya kalau lewat laut kan dia masih mempercayai adanya teori bumi datar kan, karena nggak mungkin. Nah, pada saat berakhirnya masa ini jalur sutra, barulah ada namanya penemuan teori bumi bulat nih. Penemuan teori bumi bulat yang berdasarkan dari namanya heliocentris, yang menandakan bahwasanya bumi itu mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Nah, makanya yang pertama kali disebutnya teori bumi datar itu karena orang-orang barat pada saat itu mengira bahwasanya matahari itu mengelilingi bumi. Nah, namun ada pendapat yang menentangnya, enggak. Yang benar itu bumi mengelilingi matahari. Nah, kalau bumi mengelilingi matahari, otomatis benar adanya teori bumi bulat, itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi bangsa-bangsa barat seperti Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol itu dia berpegang teguh. Wah, berarti kemungkinan besar juga bumi itu bulat. Lalu ada lagi. Lalu bagaimana nih supaya kita bisa membuktikan bahwasanya bumi itu bulat dan juga kita bisa tiba di suatu tempat itu menggunakan teknologi bantuan teknologi lainnya. Lalu apa? Ini kompas. Kompas. Jadi ini saling bersinergi. Jadi dia mau mempercayai teori bumi bulat, tapi dia juga didukung sama adanya teknologi kompas untuk membuktikan bahwasannya bumi itu bulat. Nah, lalu pertanyaannya, siapa yang menemukan teori bumi bulat? Nah, yang menemukan teori bumi bulat itu namanya Pythagoras, filsuf Yunani. Rumus ya, Kak? Nah, betul. Kak Putri dapat ini lagi, benar lagi. Nah, rumus. Nah, jadi Pythagoras ini merupakan 6 orang filsuf. Dia filsuf Yunani yang hidup pada masa sebelum Masehi. Nah, dia menemukan bahwasanya bumi itu bulat. Karena apa? Karena berdasarkan hitung-hitungan matematikanya. Jadi dari situ dia melihat bahwasanya bumi itu bulat berdasarkan perhitungannya. Karena apa? Karena dia melihat nih bahwasanya 1 tahun itu ada 365 hari. Berarti kan nggak mungkin matahari mengelilingi bumi, otomatis bumi mengelilingi matahari. Karena kalau matahari mengelilingi bumi udah pasti bakalan siang dan bakalan panas terus. Tapi kalau bumi mengelilingi matahari enggak. Karena kan kalau bumi mengelilingi matahari ada bagian yang kena, ada bagian yang tidak. Ini dari sini Pythagoras. Nah, lalu siapa yang menemukan kompas? Penemuan kompas itu ada yang tahu siapa kompas? Ada yang tahu? Nah, bedanya kalau penemuan kompas itu ditemukan sama, kalau yang Pythagoras itu bumi bulat, kalau yang kompas itu dilakukan atau ditemukan oleh orang Muslim yang bernama Ibnu Majid, penemu kompas. Nah, ini penemuan bumi bulat dan kompas. Oke. Nah, jadi dari dua ini saling bersinergi yang makin memotivasi bahwasanya penjelajahan samudra itu bisa dilakukan tanpa harus melewati jalur darat. Karena jalur darat sudah 100% tidak bisa. Karena apa? Karena ini sudah diblokade sama Al-Fatih. Oke. Nah, lalu yang terakhir apa? Nah, yang terakhir ini jatuhnya Konstantinopel. Ini yang tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi jatuhnya Konstantinopel ini akhirnya makin membawa motivasi kalau penjelajahan samudra itu bisa dilakukan. Ini yang terakhir. Nah,
Dari perjalanan Marco Polo, semangat Reconquista, penemuan bumi bulat dan kompas, dan juga jatuhnya Konstantinopel ke tangan Muslim. Selanjutnya, yang terakhir kita masuk ke pelayaran bangsa Barat. Jadi seperti ini. Yang ketiga, pelayaran bangsa Barat. Nah, pelayaran bangsa Barat berarti kan sudah masuk nih ke beberapa negara yang mau kedatang ke wilayah Nusantara. Nah, ini yang tadi kalian sebutkan, Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol. Namun kita balik lagi seperti tadi yang awal yang kakak katakan, bahwasanya sejarah itu pasti kronologis, ya, kronologis sesuai urutannya. Nah, lalu yang kakak mau tanyakan, apakah Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol itu sudah berurutan? Ya, yang tahu? Apakah Belanda, Inggris, Portugis, dan Spanyol datang ke Nusantara itu sudah berurutan? Pertama Belanda, kedua Inggris, ketiga Portugis, keempat Spanyol. Apakah sudah berurutan? Ya, Dapat mau jawab? Ya. Dapat satu poin. Alasannya Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol itu belum berurutan. Itu belum berurutan. Karena apa? Betul tadi kata Dava menjawab, kalau Belanda itu yang terakhir, karena kan Belanda berakhirnya tahun 1942, betul. Nah, lalu apa bangsa yang pertama kali? Nah, bangsa yang pertama kali itu datang, yang pertama itu Portugis, yang pertama, oke. Yang kedua Spanyol. Yang ketiga Inggris. Yang keempat Belanda. Nah, ini sesuai urutannya. Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Nah, kita masuk. Berarti kan dari keempat bangsa ini dia semuanya melewati jalur laut, ya kan? Dengan apa? Dengan ini, dengan dia semua faktor-faktornya dia gabungkan. Lalu pertanyaannya, siapa sih orang-orang dari keempat bangsa ini yang melakukan perjalanan? Nah, kalau yang ini kan jalur sutra ini kan itu hanya yang paling dikenal. Nah, sedangkan ini kan sudah masing-masing negaranya, pasti kan masing-masing negaranya pasti beda-beda, ya kan? Masing-masing terkenal. Nah, yang pertama dari Portugis namanya Bartolomeus Dias. Nah, lalu Bartolomeus Dias ini kapan dia melakukan perjalanan? Nah, dia melakukan perjalanan itu pada tahun 1487 sampai 1488. Oke, berarti dia pertama kali nih melakukan pelayaran. Lalu yang kedua itu dari Spanyol nih. Nah, Spanyol itu dilakukan sama siapa? Sama ini namanya Columbus pada tahun 1493 sampai kapan? 1492, sampai 1493. Nah, ini. Nah, berarti kan otomatis Portugis pertama, Spanyol kedua. Portugis ini dia ke wilayah timur. Oke? Portugis ini ke arah timur, kanan. Sedangkan Spanyol ke arah barat, kiri. Nah, Bartolomeus Dias itu dia kemana? Dia itu tiba di namanya Afrika Selatan. Sedangkan Columbus itu kemana? Itu namanya ke Amerika. Oke. Nah, tapi ada perbedaan nih teman-teman semua. Bartolomeus Dias ke Afrika Selatan itu karena apa? Karena kapalnya terkena badai. Akhirnya dia karam di Afrika Selatan. Sedangkan Columbus dia ke wilayah Amerika dikarenakan apa?
Dikarenakan itu dia salah. Itu dia salah tujuan. Salah tujuan dan dia mengira nih bahwasanya Amerika itu Nusantara. Padahal salah, ya kan? Nah, tapi ada tapinya nih. Kalau dia kan ke Afrika Selatan gara-gara kapalnya terkena badai kan, karam. Nah, sedangkan Columbus dia walaupun salah, tapi kan dia punya manfaatnya. Karena apa? Dia berhasil apa? Berhasil menemukan benua baru. Jadi benua Amerika itu ditemukan oleh Columbus. Jadi walaupun dia salah, tapi dia ada manfaat yang didapatkan. Nah, udah nih antara keduanya. Lalu setelah itu kedua negara itu cekcok. Karena apa? Portugis pengen ngambil alih nih Spanyol. Maksudnya ngambil alih apa? Setelah perjalanan kedua ini, nanti perjalanan Portugis selanjutnya dia mau ke wilayah barat, wilayahnya Spanyol. Nah, Spanyol nggak mau. Nah, itu wilayah saya sudah berhasil ke barat. Nah, hasil dibentuklah suatu perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian untuk menyudahi ketegangan antara dua negara ini, supaya kedua negara ini ya berlayarnya sesuai jalur masing-masing, supaya nggak bentrok. Lalu apa nama perjanjiannya? Nah, nama perjanjian antara kedua bangsa ini, antara bangsa Portugis dan juga Spanyol, itu dinamakannya perjanjian Tordesillas. Itu nama perjanjiannya. Nah, pada tahun 1494 ini. Nah, isinya apa? Isinya itu supaya bangsa Portugis dan Spanyol itu berjalan ke wilayah masing-masing. Yang mana Portugis tetap ke wilayah timur, Spanyol ke wilayah barat. Betul, ke arah barat. Jadi sama seperti semula itu. Nah, berarti selanjutnya perjalanan yang kedua dan ketiga dan seterusnya itu masing-masing ke timur dan barat. Nah, lalu yang kedua ini siapa? Dilanjutkan sama siapa? Nah, dilanjutkan namanya itu Vasco da Gama. Vasco da Gama kemana? Atau pada tahun berapa? Nah, Vasco da Gama itu pada tahun 1497 sampai 1498. Itu dia kemana? Dia ini ke India. Dia itu ke India. Nah, lalu Vasco da Gama ini nasibnya sama kayak Columbus. Kenapa nasibnya sama? Dia mengira nih bahwasanya India itu Nusantara. Ternyata salah. Oke. Nah, lalu dilanjutkan lagi sama siapa? Yang ketiga, ini kata hapus dulu ya karena muat. Nah, yang ketiga ini dilanjutkan sama namanya Alfonso. Nah, Alfonso ini barulah dia berhasil datang ke namanya wilayah Malaka. Dulu wilayah Malaka itu wilayah Nusantara. Kapan dia datang? Dia pada tahun 1503 sampai 1511. Dia ke wilayah namanya Malaka. Nah, jadi semua bangsa ini bertujuan kemana? Ke wilayah penghasil utama rempah-rempah di Nusantara. Nah, ternyata bukan di Malaka. Nah, ternyata wilayahnya itu ada di mana? Ada di namanya Maluku. Indonesia. Tepatnya di Ternate. Nah, oleh siapa? Namanya Antonio. Ini oleh Antonio pada tahun berapa? Pada tahun 1511 sampai 1512. Nah, berarti benar kan bahwasanya bangsa yang pertama kali ke Nusantara itu apa? Portugis pada tahun 1512. Sebentar, kakak hapus dulu supaya ini.
Sudah. Nah tadi kan Spanyol kan sama si Columbus kan. Columbus. Dia kemana tadi? Ke Amerika kan? Ke Amerika. Pada tahun tadi 1492 sampai 1493. Nah, sudah nih dia ke Amerika, lalu dilanjutkan lagi nih sama penerusnya. Sama siapa? Dilanjutkan sama namanya Ferdinand. Ferdinand pada tahun 1519 sampai 1521. Nah, kan Columbus ini ke Amerika, berarti ke barat. Nah, diteruskan sama Ferdinand ke wilayah barat juga. Nah, ke wilayah baratnya kemana? Dia akhirnya karena dia mendukung adanya teori bumi bulat, otomatis kan dari barat nanti kan muncul dari arah baratnya lagi kan begini karena bulat. Nah, dia kemana? Akhirnya tiba di namanya wilayah Filipina. Wilayah Filipina. Nah, tapi ada tapinya nih. Ferdinand pada saat di Filipina dia terbunuh. Dia terbunuh. Karena apa? Karena dia pada saat di wilayah Filipina dia menyebarkan ajaran agama Kristen. Itu. Karena apa? Karena pada saat itu wilayah Filipina itu merupakan wilayah yang mayoritas Muslim. Jadi gitu fun fact-nya ya. Dulu Filipina merupakan negara Muslim. Tapi karena adanya penjajahan Samudra itu mengakibatkan bahwasannya Kristen Katolik itu masuk ke wilayah Filipina. Akhirnya dia terbunuh. Oke. Nah, akhirnya perjalanan selanjutnya itu dilanjutkan sama siapa? Sama wakil kapten kapalnya namanya Del Cano. Pada tahun 1521. Dia tiba nih, sudah selesai. Nah, berarti kan dapat disimpulkan bahwasanya Portugis itu tahun 1512 tiba di Maluku Ternate. Sedangkan Del Cano pada tahun 1521 dia kemana juga tibanya? Sama Maluku. Tapi di mana? Di Tidore. Nah, berarti kan gini, kalau kita balik lagi ke sini, penemuan bumi bulat, ya kan? Yang satu ke arah timur, yang satu ke arah barat, tapi dua-duanya bersatu di titik yang sama. Berarti kan ini sudah mendukung kan bahwasanya bumi itu bulat. Oke, sudah selesai. Lanjut ke Inggris. Nah, Inggris yang ketiga. Inggris itu hanya sekali pelayaran dia bisa berhasil ke Nusantara. Begitupun juga Belanda. Inggris dilakukan sama siapa? Nih, sama namanya Thomas Cavendish. Pada tahun 1579. Tiba di mana juga? Tiba di Maluku juga. Oke. Nah, lanjut kita ke Belanda. Ke Belanda. Pasti kalian tahu negara Belanda yang paling identik dengan bangsa barat yang paling lama di Nusantara. Oke. Nah, Belanda ini juga sama, cuma satu kali pelayaran. Belanda itu melakukan pelayaran ke Nusantara sama salah satu orang yang paling terkenal di Belanda pada saat itu. Ada yang tahu siapa namanya? Yang mana dia merupakan orang Belanda yang pertama kali tiba di Nusantara. Ada tahu? Belanda namanya Cornelis de Houtman. Ini pada tahun berapa? Pada tahun 1596 tiba. Bedanya dia tiba di mana? Bedanya dia tiba di Banten. Nah, ini. Jadi urutannya. Bangsa Portugis datang ke wilayah Nusantara itu pada tahun 1512. Sedangkan bangsa Spanyol itu tiba pada tahun 1521. Lanjut Inggris 1579. Dan terakhir de Houtman 1596. Nah, tapi kita balik lagi nih ke antara Portugis dan Spanyol. Kan dia awalnya chaos kan, marah lah karena
yang satu ke timur, yang satu ke barat, tapi Portugis pengen ngambil wilayahnya barat, wilayahnya Spanyol. Akhirnya kan ada Tordesillas kan, dia berjalannya sesuai jalur masing-masing. Nah, tapi kenyataannya pada saat tiba di suatu tempat dia sama-sama kan, tiba di Maluku kan. Nah, ternyata di wilayah Maluku ini dia berantem juga karena dia saling mengklaim ini wilayah saya, ini wilayah saya juga. Nah, akhirnya untuk menyudahi lagi nih muncullah suatu perjanjian baru, oke? Suatu perjanjian baru antara antara Portugis dan juga Spanyol. Pada tahun berapa? Pada tahun 1529. Ini kakak ini, ya. Nah, di sini aja. Itu nama perjanjiannya Zaragoza. Pada tahun berapa? 1529. Ini. Nah, jadi ini dua perjanjian yang terkait dengan bangsa Portugis dan Spanyol. Lalu isinya apa Zaragoza? Nama itunya apa sih hasilnya? Zaragoza itu hasilnya yang mana bangsa Portugis tetap di Indonesia, sedangkan bangsa Spanyol itu dia harus pindah dari Nusantara. Akhirnya apa? Spanyol pindah ke mana? Dia pindah lagi, balik lagi ke Filipina. Jadi dari Filipina kan ke Indonesia. Karena di Indonesia ada perjanjian Zaragoza, akhirnya dia disuruh balik lagi ke Filipina. Jadi supaya Indonesia ya udah itu milik Portugis, karena dia yang pertama kali datang ke Indonesia itu. Jadi secara simpelnya seperti ini. Sebelum dia perjalanan namanya Tordesillas. Jadi kayak sebelum dia OTW itu namanya Tordesillas. Tapi pada saat dia sudah nyampe itu namanya Zaragoza. Jadi gitu sebelum dan saat tibanya. Itu nama perjanjian. Nama perjanjiannya, perjanjian Tordesillas dan juga Zaragoza. Nah, tapi ada yang kamu tanya ini terkait kurun-kurun waktunya. Kan kalau Portugis itu kan step by step kan. Udah gitu tahunnya lumayan lama. Spanyol juga. Namun mengapa Inggris cuma sekali, Belanda cuma sekali, dan juga mereka cepat banget nih satu kali pelayaran langsung tiba di Nusantara. Ada tahu alasannya kenapa? Berbeda nih dengan dua bangsa sebelumnya. Udah tahu ya. Udah tahu? Ya, betul, betul banget. Java nggak ada suaranya nih Java nih. Ya udah Pak, jangan kalah Pak. Nah, betul. Tadi bilang Putri. Karena sudah tahu, karena apa? Bangsa Inggris dia mengikuti jalurnya Spanyol. Lewati barat. Ini kan udah tahu nih. Oh, Spanyol sebelumnya dia sini. Berarti ya udah saya ikutin aja. Begitu pun Belanda. Nah, Belanda dia ngikutinnya jalurnya Portugis. Dia melewati timur. Tapi tanpa harus tiba di satu tempat tertentu. Ya udah langsung aja bablas ke tujuan akhirnya. Jadi seperti itu. Jadi inilah kedatangan bangsa barat ke Nusantara dari Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Jadi semua sudah runtuh dari jalur sutra, lalu faktor-faktornya dan sampai ke pelayaran bangsa barat. Nah, yang terakhir yang kakak mau sampaikan, kenapa mereka sangat mau ke wilayah Nusantara itu karena adanya semboyan. Jadi semboyannya ini gabungan dari semuanya. Semboyannya ini jadi kayak motivasi puncaknya. Jadi motivasi puncak dari semua ininya. Jadi kalau ini semua digabungkan itu akan menghasilkan namanya 3G. Ada yang tahu 3G? Bukan jaringan ya. Bukan jaringan. Ada yang tahu 3G? Namanya Gold, Glory, Gospel. Ini. Gold, Glory, Gospel. Ini alasannya. Karena apa? Karena mereka mau mendapatkan emas. Emas itu bukan emas, ibarat kayak rempah-rempah gitu. Glory apa? Kejayaan. Dia mau menguasai suatu wilayah. Dan juga gospel apa? Terakhir agama. Jadi semua aspek kalau di ini semua ada. God, Glory, Gospel. Makanya tak heran kalau bahwasanya Ferdinand terbunuh karena dia pada saat di Filipina dia menerapkan gospel juga. Jadi seperti itu. Ini merupakan semboyan dari semuanya. Oke? Materi sudah kakak sampaikan. Sekarang kakak sudah meng-share soal untuk kalian kerjakan. Ada 4 soal, cukup waktunya 2 menit saja.
Biasa saya kan. Selesai? Ya. Oke, kita bahas bareng-bareng semuanya. Yang pertama, coba tolong bacakan. Nomor 1 pertanyaan itu apa? Dava dulu kan, Dava kak. Oh ya, Dava, membacakan. Nomor 1 terkait apa? Betul, terkait siapa nama tokoh pelopor dari perjalanan Jalur Sutra. Jawabnya apa, Dava? Ya, Marco Polo. Kak Putri jawabnya apa? Iya, Marco Polo. Nah, sudah dijelaskan oleh kakak tadi. Dia merupakan bangsa yang pertama kali atau orang yang pertama kali mempelopori adanya Jalur Sutra sebelum itu menjadi motivasi bagi bangsa barat lainnya untuk semua ini. Jadi dia merupakan orang pelopor pertama kalinya. Dan nomor 2. Oke. Tokoh penjelajah dari Eropa yang nantinya akan menemukan sebuah benua baru, yaitu D. Jawabnya apa? D. Christopher Columbus. Betul. Dava apa juga? Oh sama. Nomor Columbus. Berarti memperhatikan nih yang tadi kakak sudah jelaskan. Karena Columbus walaupun salah tapi dia ada manfaatnya. Karena apa? Menemukan benua baru, benua Amerika. Nah makanya dari benua Amerika ini kakak mau tanya, suku asli benua Amerika namanya apa? Suku apa? Aborigin. Bukan. Aborigin itu suku dari Australia. Oh iya salah. Dava? Ya betul. Namanya suku Indian. Oh iya. Nah makanya nggak heran disebutnya Indian. Karena apa? Karena tadi balik lagi kesalahannya Columbus mengira bahwasannya Amerika itu wilayah Hindia. Makanya disebut juga namanya suku Indian. Karena salah, karena mereka mengira itu Amerika itu Hindia, ternyata bukan. Makanya disebutnya Indian. Hindia itu sebutan untuk wilayah Asia. Yang mana Hindia itu nama dari artinya itu anak dari India. Jadi kita Nusantara disebut Hindia karena kita merupakan anak dari India. Karena wilayah kita kayak apa? Beda dengan India. India itu paling gede, makanya kita disebut juga anak India atau Hindia. Itu. Lalu yang terakhir. Perjanjian antar bangsa Portugis dan Spanyol untuk pembagian wilayah yang wilayah samudra, yaitu bagian barat dan bagian timur, yang dikenal sebagai, ya aku salah kak, jawabannya yang benar apa? Aku jawabannya perjanjian Potsdam. Oh salah. Dava, jawabnya apa? Betul. Tordesillas. Nah, yang tadi. Jadi kan pokoknya sebelah gini aja. Perjanjian yang untuk memetakan bagian timur dan barat. Itu aja, bagian timur dan barat sebelum mereka melakukan perjalanan. Itu Tordesillas. Oke, itu. Lalu yang terakhir. Perjanjian yang dilakukan di salah satu wilayah Indonesia menghasilkan rempah-rempah, dan di tempat tersebut tempat bertemunya dua bangsa Portugis dan Spanyol bernama Perjanjian Zaragoza. Betul, Perjanjian Zaragoza. Jadi gitu ya, cara membedakannya supaya tidak salah. Tordesillas itu sebelum, Zaragoza itu sesudah. Atau lebih sederhananya lagi, Tordesillas itu dilakukan sebelum dia ke Indonesia atau di luar dari Indonesia, sedangkan Zaragoza itu sudah di Indonesianya. Itu. Oke? Oke. Nah, mungkin kakak akan mereview sedikit semuanya ini. Pertama tadi Jalur Sutra. Oke, Jalur Sutra berarti dari barat ke timur. Yang mana itu hanya berdagang sutra awalnya. Lalu mereka akhirnya mau rempah-rempah. Tadi karena apa ya? Review sedikit lagi. Karena apa dia akhirnya mau rempah-rempah juga? Ini mau menghangatkan badan, di sana nggak ada karena iklimnya empat musim. Nah, musim. Ya, betul. Nah, Jalur Sutra kan pada awalnya seperti ini. Dia merupakan jalur utama, tapi akhirnya jalur utama itu ditutup oleh siapa nih? Oleh Al-Fatih. Konstantinopel itu jatuh tangan Al-Fatih. Akhirnya muncullah perjalanan bangsa barat, dan tidak terlepas dari orang ini yang mempelopori dari Jalur Sutra. Nah, lanjut ke sini. Nah, ini faktor-faktor nih setelah Konstantinopel itu jatuh. Akhirnya ini faktor-faktornya. Marco Polo akhirnya memotivasi bangsa barat supaya bisa menemukan jalur baru karena jalur lama sudah ditutup. Lalu semangat ekonomi pesta yang tadi kakak jelaskan, karena wilayah Eropa dulu dijajah atau dikuasai oleh Muslim. Akhirnya dia berkeinginan nih, kalau dia berhasil merebut kembali wilayahnya, dia mau nih merebut wilayah lain di luar negara-negaranya. Lalu penemuan bumi bulat dan kompas itu yang
membangkitkan bahwasanya bisa nih. Karena apa? Udah ada teori ini, udah ada teknologi ini, masa nggak bisa? Ya kan? Lebih baik gagal tapi sudah mencoba kan? Iya. Karena kalau kita mencoba hanya dua kemungkinan, gagal atau berhasil. Tapi kalau kita tidak mencoba hanya ada satu, yaitu apa? Gagal. Gitu. Lalu yang ini faktor utamanya jatuhnya Konstantinopel. Itu yang menandakan bahwasanya faktor bangsa Barat ini datang ke Indonesia. Lalu yang lain nih, pelayan bangsa Barat. Yang pertama Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Ini sudah sesuai urutan, ya kan? Portugis, Bartolomeu Dias, lalu Vasco da Gama, lalu Alfonso, lalu Antonio. Lalu Spanyol, Columbus, Ferdinand dan Elcano. Nah, yang mana dari kedua bangsa ini itu timbul dua perjanjian. Sebelum OTW itu Tordesillas, pada saat sampai itu Zaragoza. Nah, lalu dan itu sampai Inggris dan Belanda. Nah, Inggris dan Belanda ini hanya tinggal ibarat kayak menerima enaknya aja lah. Karena dia sudah melihat nih bahwa sebelumnya sudah berhasil walaupun agak rumit ya, agak rumit. Ya udah, dia tinggal mempelajari aja nih. Oh, bangsa ini dia kemana-mana nih, cuma kesini. Oh, berarti kalau saya OTW, ya udah saya ikutin jalan tapi nggak usah berhenti, langsung aja bablas. Jadi ini dia mengambil pelajaran dari bangsa-bangsa sebelumnya. Jadi inilah rangkaian dari kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Jadi seperti itu. Sampai sini paham teman-teman semua? Kak mau tanya Kak, ya. Portugis sama Portugal itu sama ya Kak? Oke, betul banget sudah di. Karena Pak Putin nanya, kasih startnya. Portugis dan Portugal itu apakah sama? Sebenarnya itu sama aja. Tapi kalau Portugal itu lebih ke negara. Tapi kalau Portugis itu lebih ke nama bangsanya. Ini seperti itu. Jadi sekarang kayak Portugal, kalau dulu tuh karena Portugal masih identik dengan kerajaan, dulu Portugal kerajaan, makanya disebut juga bangsa Portugis. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya? Cukup? Oke. Kakak harap materi hari ini dapat kalian pahami. Namun jika memang ada yang masih bimbang atau ragu atau ingin ditanyakan, boleh nih kalian nanti tinggal membooking untuk klinik PR dan nanti kita bisa konsultasikan untuk selanjutnya lewat klinik PR. Oke, sekian pertemuan hari ini. Kakak mohon maaf jika ada kekurangan. Karena tadi awal kita sudah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akan tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.